Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian ilmu tajwid dan kita akan memasuki hukum waqaf. Nah, dalam pembahasan kali ini kita hanya akan membahas dua topik dari hukum waqaf ini, yaitu kita akan mengenal tanda-tanda waqaf di dalam Al-Quran dan juga cara bagaimana membaca tanda waqaf ataupun cara bacaan waqaf tersebut. Naam. Kemudian kita perlu ketahui dulu apa itu waqaf. Ya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, salah satunya adalah harus mengerti bagaimana cara berhenti yang benar di tengah ayat atau di akhir ayat. Nah, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali tanda untuk berhenti pada lafal atau ayat. Tanda berhenti itu sendiri disebut juga dengan tanda baca waqaf. Ya. Waqaf, yakni al-waqfu, berasal dari bahasa Arab, dari kata kafu, yang berarti berhenti, diam, atau menahan. Sedangkan menurut ilmu tajwid, atau secara istilah, pengertian waqaf adalah berhenti sejenak setelah membaca lafaz atau kalimat yang terdapat tanda waqaf, kemudian mengambil nafas dan melanjutkan lafal atau ayat berikutnya. Ya, berbeda dengan wasol, yakni al-waslu. Wasol sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata wasola yang artinya sampling, menyambung. Sedangkan dalam ilmu tajwid, pengertian wasol adalah tidak boleh berhenti kecuali jika bawahnya terdapat tanda awal ayat yang membolehkan waqaf secara mutlak, maka boleh berhenti tanpa diulangi lagi. Ya. Bahkan di beberapa literatur ada yang menyebutkan hukum ini dengan hukum al-waqaf dan ibtida. Ya, bagaimana cara berhenti dan bagaimana cara memulai. Naam. Kita langsung masuk ke tanda-tanda waqaf yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah waqaf lazim. Ya, tandanya huruf mim. Maksudnya apa? Harus berhenti pada lafaz yang terdapat tanda tersebut. Nah, maka ini disebutnya waqaf lazim. Nah, di sini sudah disiapkan contohnya, ada ayat Quran ya. Ini tanda waqafnya ada mim di atas. Berbeda dengan mim hukum iqlab ya. Nah, di sini memiliki makna diutamakan berhenti ya, harus berhenti. Meskipun sekilas barangkali ini ayatnya pendek ya. Nah, tetapi kita dianjurkan harus berhenti untuk di tanda waqaf ini. Waqaf lazim. Ya, kita coba praktikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. Stop dulu di situ dan berikan haknya, ada qalqalah kubra. Wa'anab lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun. Nah, setiap ketemu tanda mim seperti ini, waqaf lazim. Berikutnya
ada waqaf jaiz ya, ada seperti huruf jim ya. Maksudnya apa? Boleh berhenti pada lafal yang terdapat pada tanda tersebut dan juga boleh disambung dengan kata berikutnya. Boleh berhenti, boleh lanjut. Ya, misalkan di sini ada jim. Ya, lihat. Ya, waqaf jaiz. Maka cara membacanya kita berikan contoh dulu yang berhenti. Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Dan boleh juga kita sambung ya, misalkan kita selesaikan dalam satu kali waqaf sampai akhir ayat. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Ya. Berarti kita berhenti tadi di sini. Kalau mau dilangsungkan boleh juga. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Naam. Berikutnya ada tanda waqaf wasal adamul waqf ya, seperti huruf lam seperti ini. Ini larangan berhenti kecuali jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang membolehkan waqaf secara mutlak, maka boleh berhenti tanpa diulang lagi. Nah, ini sebaiknya kita bagaimana? Diteruskan ya. Tanda waqaf seperti ini sebaiknya apa? Dilarang berhenti ya, sehingga harus diteruskan sampai sini. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Naam. Berikutnya waqaf mustahab waslah ya, lebih baik disambung atau wasal, lebih baik disambung. Seperti di sini kita fokus di sini saja supaya mengefektifkan waktu. Ada lafaz ayat berbunyi aba wastakbar. Nah, kita sebaiknya jangan berhenti di sini, tetapi diteruskan sampai sini. Diteruskan sampai ke sini. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, ya, waqaf ini mustahab waslah, jadi lebih baik disambung. Kemudian kita seringkali mendapatkan ada beberapa ayat yang memiliki tanda titik 3 ya. Maka bagaimana caranya? Ini disebut dengan waqaf mu'anaqah. Boleh berhenti pada salah satu yang ada tanda tersebut di atasnya. Misalnya pada surat Al-Baqarah ini. Nah, mau di mana? Mau di yang pertama dulu, titik 3 pertama boleh? Atau titik 3 yang kedua juga boleh. Kita berikan contohnya. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Ini tadi berhenti di yang pertama. Bagaimana kalau berhenti di yang kedua aja? Salah satunya kan boleh yang pertama atau yang kedua ini. Boleh juga. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Naam. Kemudian berikutnya adalah waqaf aula. Tanda qaf, lam, dan ya disebut waqaf aula, artinya berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut adalah lebih baik. Jadi lebih baik berhenti. Contohnya di sini, nah ini qaf, lam, dan ya, waqaf aula. Meskipun nafas kita masih sanggup untuk sampai akhir ayat ini,
tetapi lebih baik kita berhenti. Sehingga kita baca menjadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun adzim. Nah, tadi kita berhenti dulu di sini lebih utama. Taib, inilah tanda-tanda wakaf ya yang seringkali kita jumpai di dalam Al-Quran. Taib. Berikutnya ada tanda wakaf seperti tanda sin seperti ini atau lengkapnya saktah. Maksudnya apa? Tanda berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas. Artinya tidak bernafas. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kita baca di sini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kita diutamakan berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kalau yang lainnya ketika wakaf ya sebaiknya mengambil nafas baru. Demikian. Tayyib. Nah, ini tandanya sakta, jadi kita berhenti sejenak. Ya. Inilah tanda-tanda wakaf, dan kita lihat berikutnya cara wakaf yang kita dapati di berbagai ragam pola-pola yang kita akan temui. Yang pertama, lafal yang berakhiran dengan huruf yang bersukun. Ya, jadi huruf akhirnya sukun. Maka cara membacanya harus dibunyikan mati dengan terang menurut bacaan yang semestinya. Apakah nanti qalqalah atau tidak dan seterusnya. Ya, contoh di sini. Ya. Ya, maka cara membacanya sesuai dengan bacaan yang semestinya. Li rabbika wanhar minas samarati rizqan lakum mir rabbihim fahaddits. Nah, untuk yang pertama ini insyaallah tidak terlalu sulit. Berikutnya, bagaimana apabila lafal yang berkaitan dengan huruf berharokat fathah, doma atau kasrah, bagaimana cara wakafnya? Maka cara membacanya harus disukunkan terlebih dahulu, kemudian dibaca mati atau sukun dengan terang menurut masing-masing bacaan huruf. Misalnya, ada tulisan idza waqaba. Bagaimana cara berhentinya kalau kita wakaf? Maka menjadi idza waqab. Idza waqab. Kemudian ada tulisan ayat berbunyi wa dhallalna 'alaikum. Bagaimana kalau berhenti? Dibaca wa dhallalna 'alaikum. Ya, sukunkan huruf hidupnya yang akhir ya. Kumu menjadi kum. Tayyib. Berikutnya, lafal yang berkaitan dengan huruf yang berharokat dhammatain atau kasrohtain, ya kasrohtain, un atau in. Maka membacanya itu sama dengan cara di atas tadi. Disukunkan terlebih dahulu, kemudian dibaca mati sukun dengan jelas dan atau terang. Nah, pada contoh ini kita lihat ada tulisan ayat berbunyi laqadirun. Bagaimana kalau wakaf? Sukunkan saja ya, kasrohtain ataupun domahtainnya menjadi kasroh, menjadi sukun, sehingga dibacanya ala raj'ihi laqadir. Ya, bukan ketika wakaf dibaca laqadirun. Nah, keliru. Kalau wakaf maka disukunkan harokat akhirnya. Ala raj'ihi laqadir. Naam. Berikutnya, bagaimana apabila lafal yang berkaitan dengan tak marbutoh? Nah, polanya seperti ini, taknya. Bagaimana kalau wakaf yang memiliki tanda seperti ini? Cara membacanya harus diubah menjadi hak sukun. Nah, seperti ini, hak sukun dalam membacanya. Misalkan di sini contoh
dinul qayyimati. Tulisannya demikian. Tapi bagaimana ketika kita wakaf? Maka ubah ti yang pada kata ta marbutoh di situ menjadi ha sukun. Sehingga dibaca menjadi dinul qayyimah. Nah, sama juga dengan lafaz bertuliskan mal khutamatu dibaca mal hutamah ya, berubah menjadi hak sukun ya, untuk yang berkaitan dengan tak marbutoh. Ketika wakaf berubah menjadi hak dan sukun ya. Nah, berikutnya lafal yang terakhir berharokat sukun atau mati ya. Lafal yang terakhir berharokat sukun atau mati. Nah, dan huruf sebelumnya juga terdapat sukun. Dan apabila diwakafkan atau berhenti, maka terdapat dua huruf mati dan sukun. Cara membacanya yaitu sepenuhnya membunyikan setengah huruf yang terakhir dengan suara pendek. Nah, misalkan wal fathu, kita mewakaf, sehingga kan ada dua sukun tuh, tak sukun, hak sukun, ya kan? Dibacanya bagaimana? Ya, wal fathu ini pada harokat ha dibaca setengah suara, sehingga kita bunyinya menjadi wal fath, wal fath, wal fath, wal fath. Ya, hak sukunnya masih kedengaran sedikit setengah daripada yang sukun yang sebelum terakhir. Wal fath, wal fath, seperti wal asr, wa ya, dan seterusnya. Taib. Berikutnya lafal yang berkaitan dengan huruf yang didahului oleh mad atau mad lain, membacanya yaitu dengan cara mematikan huruf terakhir dan dibaca panjang seperti mad arid lis sukun, bisa 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Contohnya di sini hudal lil muttaqina. Bagaimana kalau wakaf? Nah, kita berikan haknya sebagai mad arid lis sukun. Hudal lil muttaqin. Naam. Berikutnya lafal yang berakhiran dengan huruf yang berharokat fatahtain ya. Kalau tadi domahtain dan kasrohtain cukup disukunkan, maka kalau fatahtain memiliki hukum sendiri, yaitu membacanya dengan cara membunyikan lafal menjadi fathah dan dipanjang 2 harokat dan berubah menjadi mad iwad. Tulisannya wa amila sholihan menjadi dibaca wa amila sholiha ketika wakaf. Samanan qalilan, tulisannya demikian. Dibacanya bagaimana ketika wakaf? Samanan qalila, samanan qalila. Naam. Berikutnya lafal yang berakhir dengan huruf yang bertasydid, maka membacanya yaitu dengan cara membunyikan huruf dengan ditekan ke dalam. Contohnya wa innahu lal haqqu, kita baca menjadi wa innahu lal haqq, wa innahu lal haqq. Kemudian minhunna dibaca menjadi minhun, minhun. Naam. Ya, demikian pembahasan tentang hukum wakaf. Meskipun di beberapa literatur pembahasannya cukup luas tentang wakaf dan tidak, tapi pada kesempatan kali ini hanya cukup yang dibahas, yaitu tanda wakaf dan cara wakaf untuk beberapa kondisi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.